Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait materi kuliah pengelolaan tanah dan air. Sesuai dengan file yang saya share ini, saya akan memberikan materi secara mudah dan praktis untuk mengenal pengelolaan tanah dan air, diawali dari hal yang paling dasar, paling prinsip, kemudian agar kita bisa memahami bagaimana pengelolaan tanah dan air untuk berbagai jenis tanah yang ada di Indonesia. Nah, pertama saya memperkenalkan diri sesuai dengan biodata ini, Muhammad Gunarto, dosen Fakultas Pertanian UPN Veteran Yogyakarta. Nah, ketika kita memahami pengelolaan tanah dan air, kita yang perlu paham lebih dulu adalah bagaimana kondisi wilayah negara kita, yang sebelah kiri atas ini, bahwa negara kita itu wilayahnya berada di antara dua benua dan dua samudra. Namun yang terpenting dari posisi ini adalah ketersediaan air yang ada. Jadi ternyata ketersediaan air tawar yang ada di dunia ini hanya sekitar 2,8%. Itu pun banyak yang merupakan 1,6% merupakan air yang berada di dalam tanah. Sehingga dalam pengelolaan tanah dan air, khususnya mengenai ketersediaan air tawar di permukaan bumi, itu akan menjadi masalah yang harus kita pertimbangkan, terutama menggunakan kaidah konservasi. Nah, wilayah Indonesia ini bisa kita cermati dari gambar ini bahwa makin ke arah barat itu cenderungnya makin ke arah iklim basah. Sedangkan yang ke arah timur itu kecenderungannya makin ke arah iklim kering. Artinya ketika kita mau mengelola lahan di Indonesia, makin ke arah barat itu ketersediaan airnya tinggi. Dan ini akan berpengaruh terhadap proses pengelolaan yang ada. Begitu juga untuk makin ke timur, ketersediaan airnya makin terbatas. Otomatis konservasi air atau bagaimana pengusahaan tentang ketersediaan air itu menjadi sangat penting. Nah, dari curah hujan ini ternyata memang ada variasi seperti itu. Nah, berikutnya juga ada iklim yang bisa dikaitkan dengan ketinggian tempat. Jadi makin tinggi itu curah hujannya makin tinggi, tapi terus kemudian kalau semakin rendah itu otomatis biasanya curah hujannya makin rendah. Jadi ini biasanya hubungannya dengan hujan orografis, daerah bayangan hujan dan sebagainya. Nah, kita juga harus memahami mengenai siklus hidrologi seperti hal ini ya. Jadi siklus hidrologi itu bagaimana proses air dari atas sampai ke bawah, dari hulu sampai hilir, bagaimana terjadinya peresapan, kemudian adanya alur-alur sungai, kemudian hujan, kemudian adanya penguapan dan sebagainya. Nah, kita juga memahami ketersediaan air di lereng-lereng gunung berupa mata air, yang ini penting juga kita teliti ketersediaannya. Nah, setelah itu kita baru memahami bagaimana sih tanaman itu bisa tumbuh dengan baik. Nah, tumbuhnya tanaman dengan baik ini jika kita memahami bagaimana cara tumbuhnya. Kalau kita lihat dari gambar ini terlihat bahwa untuk menumbuhkan tanaman itu memerlukan media, baik media itu berupa dalam polybag atau dalam wadah bekas air mineral gitu ya, atau dalam media cangkok atau bahkan media styrofoam dengan kapas tapi yang dibasahi dengan air ini pun bisa menumbuhkan. Tetapi kalau nutrisinya makin sedikit, maka kemampuan untuk menumbuhkannya juga semakin terbatas. Kita juga bisa memahami gambar ini bahwa pertumbuhan tanaman itu juga dipengaruhi banyak aspek dari iklim, pupuk, tanah, dan air tanah. Kita juga memahami juga bahwa dalam proses tanaman itu ada proses fotosintesa. Jadi fotosintesis ini kemudian akan terjadi proses perpaduan antara sinar matahari dengan CO2 gitu yang otomatis nanti menghasilkan eh, C6H12O6 plus 6O2 gitu ya. Nah, berikutnya kita juga perlu memahami bahwa setiap tanaman itu untuk hidup memerlukan 4 syarat tumbuh atau 4 syarat untuk kehidupannya, yaitu bernafas,
minum, makan, dan tempat tinggal. Bernafas ini dimaknai sebagai aerasi tanah, di mana kebutuhan oksigen, rongga-rongga pori di dalam tanah harus tersedia dengan baik, paling tidak 25% dari ruang itu merupakan rongga udara. Kemudian juga rongga 25% itu sebaiknya juga terisi dengan air yang kita sebut sebagai tanah yang lembab. 45% merupakan bahan padatan, yang 5% merupakan nutrisi atau bahan organik. Nah, berikutnya adalah kebutuhan tentang air seperti gambar tadi bahwa 25% itu kalau bisa terisi untuk air gitu ya, untuk minum. Nah, bagaimana cara pemberian air dan ketersediaan air di dalam tanah seperti gambar ini kita bisa melihat kalau air itu tersedianya sedikit atau tersiram dari permukaan, maka jenis tanah yang berbeda akan memberikan reaksi yang berbeda pula. Jadi kalau tanah pasiran itu akan mengucur langsung masuk secara vertikal. Tetapi kalau tanah lempung itu cenderung mengalami pelebaran dalam pembasahan. Kita juga harus memaknai bahwa kebutuhan air optimal untuk pertumbuhan tanaman itu juga bisa dikaitkan dengan curah hujan. Seperti tabel ini. Ketika kita ingin menanam padi di suatu tempat, maka sebaiknya apabila curah hujan 3 bulan berturut-turut lebih dari 200 mm. Ya. Kalau tanaman palawija cukup di atas 100, kalau tanaman tahunan bisa cukup di atas 60 mm. Kita juga tahu bahwa tanaman itu memerlukan banyak bahan organik, bahkan di sini ada 16 unsur hara yang dibutuhkan bagi tanaman. Artinya, kalau pola pengelolaan tanah air selama ini untuk kehidupan tanaman itu hanya menyediakan 3 unsur saja, maka selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun itu mengalami defisiensi 16 unsur hara yang lain. Itulah yang bisa menjawab kenapa tanah-tanah sekarang itu dalam kondisi yang bantat atau mengalami pemadatan atau defisiensi unsur hara, sehingga memerlukan pengolahan yang lebih intensif dibanding cara pengolahan yang dulu. Kita juga bisa memahami juga bahwa tanaman itu bisa dilihat dari jeluk yang tersedia atau kedalaman tanah yang tersedia. Kalau kedalaman tanahnya hanya 30 cm itu cocok untuk tanaman semusim. Tapi kalau lebih dari 100 cm itu bisa untuk tanaman semusim maupun tanaman tahunan. Tapi kedalaman tanah ini juga dibatasi dengan muka air tanah ya. Muka air tanahnya itu sedalam apa? Diukur dari permukaan tanah ke permukaan air tanah. Kalau semakin dalam, dangkal maaf, itu otomatis ketersediaan ruang untuk perakaran tanaman semakin terbatas. Selanjutnya, kita memahami terkait dengan tanah. Jadi tanah itu adalah sebuah tubuh secara vertikal begitu, tapi kalau hamparannya itu merupakan lahan. Jadi kalau tanah kita mengenal ada ketebalan, ada horizon, ada warna, ada bahan organik dan sebagainya. Tapi kalau lahan itu sifatnya adalah lebih makro yang merupakan ciri-ciri di atasnya ada biosfer, atmosfer, tanah, geologi, dan sebagainya. Seperti hamparan perbukitan seperti ini atau seperti lahan yang rusak karena habis penebangan. Setelah kita memahami, merenungkan itu semua, baru kita masuk tentang pengelolaan tanah. Nah, pengelolaan tanah ini kita pilahkan ada beberapa. Yang pertama adalah pengolahan tanah secara minimum, ya, atau hampir tidak secara minimum ya, yang atau primer atau ya pokok gitu ya. Jadi pengolahan yang sifatnya kira-kira hanya dilapus olah. Tapi kalau pengolahan yang kedua adalah secondary tillage atau pengolahan sekunder, ini dilakukan biasanya untuk memperbaiki pertanian, menggemburkan, mengawetkan lengas tanah dan sebagainya. Kemudian dilihat dari intensitasnya tadi, maaf saya keliru, itu intensitasnya itu ada yang tanpa diolah sama sekali, sedikit pengolahan maupun maksimum pengolahan. Nah, seperti di gambar ini itu ada kecenderungannya adalah maksimum pengolahan. Setelah pengolahan tanah, kita masuk ke pengelolaan air. Jadi kalau pengelolaan air itu kan bagaimana air itu tersedia dengan cukup. Walaupun faktanya air itu bisa kelebihan sehingga menjadi erosi, longsor, dan banjir. Tapi air juga bisa kekurangan sehingga menjadi penyebab kekeringan. Nah, kemudian manajemen air diperlukan agar bagaimana kita mencukupi kebutuhan tanaman secara proporsional. Misalnya dengan melakukan penyiraman, ya, penyiraman manual seperti ini, atau seperti kalau kita lihat ada penyiraman kota, atau model irigasi sprinkle, atau mungkin penyiraman yang langsung di daerah perakaran, atau model sistem infus seperti ini, gitu ya. Nah,
kita juga perlu memahami bahwa air yang kelebihan itu kadang-kadang kan menimbulkan kerusakan, yaitu ini yang seperti kita lihat ada erosi, ada longsor. Maka biasanya untuk pengelolaan tanah dan kering, maaf, pengelolaan tanah dan air, itu kita memanfaatkan pembuatan misalnya terasering untuk mengurangi laju erosi dan kemudian longsor begitu. Nah, berikutnya kita akan memahami beberapa jenis tanah ya, beberapa jenis tanah. Tapi sebelum kita memahami ke sini, kita harus mengulas kembali ya penjelasan di atas agar kita lebih paham. Dimulai dari masalah iklim tadi, kemudian ada siklus hidrologi, ketersediaan mata air, kemudian mengenal kehidupan tanaman, apa yang dibutuhkan, ada bernafas, minum, makan, dan kebutuhan tempat tinggal. Kemudian bagaimana hubungan antara pertumbuhan tanaman dengan curah hujan, dengan jeluk mempan atau kedalaman tanah, kemudian bagaimana karakteristik tanah tersebut, lahan itu seperti apa, lalu beberapa jenis pengolahan ada yang intensif dan tidak intensif, ada pengolahan yang sifatnya pokok dan ada juga pengelolaan yang sifatnya lanjutan. Ditambah dengan pengelolaan air, bagaimana cara penyiramannya dan sebagainya. Nah, setelah itu nanti pada tahap berikutnya kita akan mengenal berbagai jenis lahan dan bagaimana cara pengelolaannya. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.